menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Kita akan terus belajar akan firman Tuhan. Mari kita lihat Esra pasal yang kedua. Dari perikop ini kita membaca daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Mereka kembali ke Israel. Dan kita juga akan melihat sebuah hal yang penting untuk kita pelajari di pasal yang kedua ini, tentang apa yang mereka lakukan untuk kembali membangun rumah Allah. Seperti yang kita pelajari hari kemarin, bahwa Tuhan menggerakkan hati Kores, tidak hanya mengizinkan bangsa Yehuda pulang, tidak hanya mengangkut perbendaharaan bait Allah yang dulu dibawa oleh Nebukadnezar, tapi juga membangun kembali rumah Allah. Rumah Allah adalah sesuatu yang penting, karena di sanalah peribadatan kepada Allah Israel berlangsung, sehingga bangsa Israel akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar bahwa Kores sudah memberikan janji, dan kita yakin sekali bahwa Tuhanlah yang menggerakkan hati Kores. Pasti pembangunan itu diwujudkan dari awal hingga tuntas. Namun yang menarik adalah bangsa Israel ternyata juga harus ikut ambil bagian di sana. Sepertinya tidak adil menurut saya kalau mereka punya cara berpikir seperti ini. Kita buat apa repot-repot mempersembahkan apa yang kita punya untuk pembangunan rumah Allah. Toh Raja Kores sudah berjanji akan membangun kembali rumah Allah bagi kita. Bangsa Yehuda tidak serta-merta menyerahkan semuanya, pembangunan itu, dana-dananya, semua bahan yang dibutuhkan, semuanya dibebankan kepada Raja Kores hanya karena Raja Kores berjanji. Yang mereka lakukan, coba kita baca ayat yang ke-68, dan saya kira ini hal yang penting untuk kita pelajari. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberikan sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Ada hal yang menarik, sebuah mentalitas yang bagus yang perlu kita pelajari. Mereka jelas-jelas menerima janji rumah Allah akan dibangun. Entah mereka berkontribusi atau tidak, entah mereka memberikan persembahan atau tidak, bagi pembangunan rumah Allah itu, tetap pembangunan rumah Allah itu akan diwujudkan oleh Raja Kores. Tetapi mereka sebagai bangsa Yehuda yang akan menikmati rumah Allah itu, mereka semuanya punya inisiatif untuk turut berpartisipasi. Mereka memberikan bagian persembahan untuk pembangunan rumah Allah, sekalipun jumlahnya tentu saja tidak banyak. Mereka bagaimanapun adalah bangsa yang dijajah, sehingga mereka keluar dari Babel. Tentu saja mereka tidak membawa kekayaan yang banyak, tetapi menurut kemampuan mereka, mereka ikut memberi persembahan bagi rumah Tuhan. Ini adalah hal bagus yang perlu kita teladani. Seringkali kita mendengar sebuah ungkapan seperti menaburkan garam di tengah samudra raya. Banyak orang enggan untuk memberi persembahan. Karena apa? Kan mereka berpikir, jumlah yang saya berikan sangat kecil, toh tidak ada artinya untuk kebutuhan yang sangat besar ini. Apa yang saya berikan kecil, toh sudah ada orang-orang kaya yang mereka menutup seluruh kebutuhan ini. Ini mentalitas yang sangat keliru. Karena yang Tuhan lihat bukan seberapa banyak persembahan yang kita berikan atau seberapa banyak kontribusi kita dalam persembahan itu. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah mengasihi pekerjaan Tuhan?
Pikirkan janda yang di zaman Yesus memberikan 2 peser dari apa yang dipunyainya. Jumlahnya sangat-sangat sedikit, tapi toh dia mempersembahkan itu di hadapan Tuhan. Kalau dianalogikan, itu mirip menaburkan garam di tengah samudera. 2 peser apa artinya untuk biaya pengoperasian di bait Allah, di sinagog pada waktu itu? Mungkin berarti, tapi sangat-sangat kecil jumlahnya. Ini bukan soal besar kecil yang kita berikan, tapi ini soal hati yang mengasihi Tuhan. Makanya belajar dari bangsa Yehuda, saya sangat kagum, saya perlu meneladani. Mereka berpartisipasi, tidak mau gratis 100%. Mentalnya bukan mental aji mumpung, bukan malah egois. Apa yang mereka punya disimpan untuk dirinya sendiri, toh sudah ada orang yang melakukannya. Di zaman sekarang, berkaitan dengan pekerjaan Tuhan misalnya, memang ada orang-orang tertentu, orang-orang kaya mungkin yang Tuhan jamah hatinya, yang digerakkan hatinya untuk dia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tapi buat kita yang mungkin persembahan kita tidaklah banyak, mungkin kalau dihitung secara persentase sangatlah kecil. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah keterlibatan kita. Poinnya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Dan itu diwujudkan seberapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Menurut kemampuan kita, menurut ukuran kekuatan kita. Dan percayalah, itu dihargai oleh Tuhan. Saya bayangkan seandainya seluruh bangsa Yehuda, sekalipun sedikit, tapi kalau dikumpulkan sama-sama, toh jumlahnya juga akan besar. Demikian pula kita. Jangan berkecil hati kalau apa yang kita persembahkan itu kecil atau sedikit. Seandainya semua orang Kristen melakukan hal yang sama, tentu saja itu bisa menjadi sebuah kontribusi besar untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, Injil semakin diberitakan. Tuhan berkati.